minggu kali ini bersama Kak Michelle. Gimana nih ibadah sekolah minggunya? Tetap semangat kan meskipun online? Harus semangat dong ya. Dan kali ini kita akan memulai ibadah kita seperti biasa. Mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah. Lipat tangannya, tutup matanya, Kakak pimpin berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami, Kau sudah memberkati kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkati setiap ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita kali ini ya. Mari kita bagi dulu. Laskar Kristus, siap? Yes! Adik-adik harus semangat ya, harus joget sesuai sama pujiannya. Nanti harus lebih semangat lagi daripada sebelumnya, oke? Nah, abis gini kita akan pujikan pujian selanjutnya. Harus lebih semangat ya, nggak boleh langsung lemas. Harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Tahu
kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau memberikan karunia yang besar untuk setiap kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru ya Aba, ya Bapa. Tiada yang lain selain Engkau di dalam hidup kami yang ingin selalu kami sembah. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Glory bagimu, ku kan jadi anak kebanggaanmu. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Adik-adik, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap firman yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah Putri Yairus dibangkitkan. Cerita firman Tuhan kita hari ini terambil dalam Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56. Nah, dalam minggu ini kakak akan kasih ayat hafalan terambil dalam
Yohanes pasal 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, adik-adik, jangan lupa ya untuk dihafal ayat hafalannya. Tuhan Yesus datang ke Kapernaum. Di pelabuhan Kapernaum, orang banyak berkumpul. Mereka melihat perahu yang ditumpangi, Yesus datang mendekat ke pantai. Mereka menyambut kedatangannya. Orang-orang di Kapernaum selalu menyambut kedatangan Yesus dengan sukacita. Yesus merasa seperti berada di rumah sendiri setiap datang ke Kapernaum. Setelah dia beserta para muridnya keluar dari perahu, semua orang segera datang menghampirinya. Ada yang tidak dapat melihat Yesus karena begitu banyak orang. Nah, seorang bapak berusaha dengan keras untuk dapat maju menghampiri Yesus. Bukan untuk menyambut kedatangannya, tapi untuk memohon pertolongan Tuhan Yesus. Semua orang memberi jalan kepadanya karena ia adalah orang yang terpandang. Rumahnya dekat rumah ibadat, dan ia adalah kepala rumah ibadat. Ia berjalan melalui kumpulan orang banyak. Setelah sampai kepada Yesus, segera ia tersungkur berlutut dan berkata, "Yesus, segeralah datang ke rumahku. Anak perempuanku satu-satunya sakit keras dan hampir mati. Segeralah datang dan tumpangkan tanganmu atasnya supaya ia sembuh dan tetap hidup." Yesus segera berangkat bersama Yairus. Mereka berjalan dengan lambat karena dikerumuni orang banyak. Nah, tiba-tiba Yesus berhenti melangkah. Dia merasakan seseorang menjamahnya, tapi dia tidak tahu siapa. "Siapa yang menjamahku?" kata Yesus sambil melihat sekeliling. Seorang wanita segera datang mendekat dan tersungkur di dekat kaki Yesus. "Saya yang menjamah," katanya. "Saya menderita sakit selama 12 tahun dan tidak seorang dokter pun dapat menolong menyembuhkan saya. Saya melihat engkau sangat sibuk, tapi saya pikir dengan menjamah jubahmu, saya pasti sembuh. Dan sekarang saya sudah sembuh. Karena imanmu, kamu sembuh," kata Yesus pada wanita itu. "Pulanglah ke rumahmu dengan damai. Penyakit ini tidak akan kembali lagi kepadamu." Segera wanita itu bangkit. Ia sangat bahagia karena sudah menjamah Yesus dengan iman sehingga ia sembuh. Tuhan Yesus datang ke Yairus. Nah, bagaimana dengan Yairus? Ia berdiri dengan tidak sabar memandang percakapan Yesus dengan wanita itu. Ia ingin sekali berkata, "Cepat Yesus," tapi ia tidak berani berkata begitu. Ia hanya berharap agar Yesus segera berangkat bersama dengannya ke rumahnya. Tapi apakah yang terjadi? Yairus melihat beberapa pelayannya berlari-lari datang mendekat. Sambil memberi hormat kepadanya, mereka berkata, "Anakmu baru saja mati. Jangan menyusahkan guru untuk datang ke rumah." Yesus memandang Yairus dan berkata padanya, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat."
Yesus tetap pergi ke rumah Yairus untuk menolong dia. Pada saat mereka sampai ke rumah Yairus, mereka melihat sudah banyak orang berkumpul. Teman-teman dan para tetangga datang untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Mereka semua menangis dengan suara yang sangat keras. "Berhentilah menangis," kata Yesus kepada mereka. "Anak Yairus tidak mati, tapi ia sedang tidur." Tapi orang-orang tidak percaya, malahan menertawakan Yesus. Mereka tahu bahwa anak itu sudah mati. Tuhan Yesus membangkitkan putri Yairus. Yesus memanggil Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ketiga muridnya. Dia masuk bersama mereka ke kamar di mana anak itu berbaring. Ayah dan ibunya juga boleh masuk, tapi yang lain harus tinggal di luar. Yesus berdiri dekat tempat tidur. Anak itu tampak sangat pucat dan tidak bernafas. Matanya tertutup. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, "Anakku, bangkitlah." Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, "Anakku, bangunlah." Seperti seorang ibu yang membangunkan anaknya pada setiap pagi hari. Dan ajaib sekali, anak itu mendengar perkataan Yesus. Ia memiliki kekuatan kembali pada saat Yesus memerintahkan bangun. Ia kemudian bergerak dan membuka matanya. Ia memandang sekeliling. "Ayah, ibu," ia berkata. Kemudian ia bangun dan berlari kepada orang tuanya. Yairus dan istrinya sangat bahagia melihat anak mereka hidup kembali. Yesus menyelamatkan anak mereka. Mereka segera mencium dan memeluk anaknya. "Berilah ia makan supaya ia kuat kembali," kata Yesus. Dan mereka melakukan seperti yang diperintahkannya. Nah, adik-adik, pada saat Tuhan Yesus memerintahkan anak itu untuk bangun, orang banyak melihat dan percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas kematian. Hanya beberapa orang yang dibangkitkan Tuhan Yesus. Bahkan setelah Tuhan Yesus kembali ke rumah Bapa di sorga, hanya beberapa orang yang dibangkitkan dalam dunia ini. Kebanyakan orang yang telah mati tidak mendapatkan pertolongan seperti yang dialami oleh keluarga Yairus. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, "Jangan takut, percaya saja dan kamu akan selamat." Bagi Tuhan Yesus, kematian merupakan tidur. Kita yang percaya pada Tuhan Yesus pada saatnya akan mendengar suaranya, seperti anak perempuan itu yang kemudian bangkit dan hidup selamanya bersama Tuhan Yesus di sorga. Di sorga, semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus akan sangat bahagia. Di sana tidak ada penyakit dan tidak ada dosa, tidak ada penderitaan, dan juga tidak ada air mata. Yuk, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini sudah mengingatkan kami untuk kami tetap percaya, tetap berpegang teguh pada firman-Mu bahwa Engkau yang berkuasa atas hidup kami, Engkau yang mampu menolong setiap kami, apapun masalah kami, apapun pergumulan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu ada untuk menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak yang percaya kepada Engkau saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya.
Amin. Shalom Bapak Ibu, kami dari tim Smiling Kids akan mengadakan pola pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 mulai pukul 5 sore sampai pukul 7 malam dengan tema Mujizat Tuhan Yesus dengan wayang sebagai media pembelajarannya. Dimohon untuk adik-adik Smiling Kids memakai baju batik.
adik-adik akan mendapatkan makan malam dari gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dan perlindungan-Mu dari awal hingga akhir ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami berdoa pada hari ini untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden dan juga para menteri, sehingga kiranya Engkau memberkati Bapak Presiden sehingga dalam segala apa yang dikerjakan Tuhan ikut serta di dalamnya. Dan juga kami berdoa untuk gereja kami GBI Sentro, Engkau berkati setiap orang-orang yang ada di dalamnya, kakak-kakak sekolah minggu, Oma Suko, dan juga setiap jemaat yang ada di dalamnya, sehingga kami bisa semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan juga kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau memberkati orang tua kami, sehingga apapun yang dilakukan oleh orang tua kami, Engkau buat berhasil. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati dan lindungi juga sepanjang minggu ini dan minggu depan, sehingga kami bisa bertemu di ibadah online berikutnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah, sampai ketemu di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati, dadah.